Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Dan sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika Kokushibo bertarung melawan Tanjiro, bukan Genya, saat di Kastil Infinity? Jika Tanjiro bertarung melawan Kokushibo dalam Kimetsu no Yaiba, kemungkinan itu akan terjadi di arc Kastil Infinity dan besar kemungkinan akan menjadi pertarungan yang intens dan menantang. Nah, Kokushibo adalah salah satu dari 12 Kizuki, iblis terkuat yang mengabdi di bawah Muzan Kibutsuji. Dan dia memiliki kecepatan, kekuatan, dan keterampilan ilmu pedang yang luar biasa. Tanjiro di sisi lain adalah pendekar pedang yang terampil dan pengguna teknik pernafasan air dan juga teknik pernafasan api walaupun tidak sempurna. Sepanjang serial ini, Tanjiro telah menghadapi banyak musuh yang kuat dan telah berkembang baik secara fisik, teknik berpedang, maupun mental. Dia juga telah mendapatkan teknik uniknya sendiri yang berasal dari teknik pernafasan matahari, yaitu seperti tarian Hinokami Kagura yang berasal dari tarian yang berasal juga dari pernafasan matahari. Dalam pertarungannya melawan Kokushibo, Tanjiro harus menggunakan keterampilan teknik dan pemikiran cepatnya untuk mengatasi kemampuan Kokushibo yang luar biasa. Ini akan mengharuskannya untuk menganalisis gaya bertarung Kokushibo, mengidentifikasi kelemahannya, dan menggunakan teknik berpedangnya, yaitu pernafasan air dan pernafasan matahari secara efektif, ditambah teknik pernafasan matahari yang juga akan memberikan kejutan kepada Kokushibo. Namun daripada itu, karena pertarungan ini terjadi di Kastil Infinity, jika Tanjiro bertarung dengan Kokushibo, kita tidak tahu iblis siapa duluan yang akan dilawan Tanjiro, Akaza terlebih dahulukah ataupun Kokushibo. Namun jika dilihat dari alur pertarungannya yang sesuai cerita, Tanjiro kemungkinan akan bisa bertarung dengan Kokushibo setelah bertarung dengan Akaza dengan alasan membantu pemburu iblis yang lainnya yang berhadapan Kokushibo. Nah, karena pertarungannya di Kastil Infinity, tidak akan mungkin jika Tanjiro akan bertarung dengan Kokushibo sendirian. Sebab Tanjiro bersama Gyu dalam perjalanannya di dalam Kastil Infinity agar tidak berpencar dan terjebak oleh teknik Nakime. Nah, karena Tanjiro pastinya akan bertarung dengan secara tim, pastinya ini akan membuat segalanya berubah dalam ceritanya. Bisa jadi pasukan pemburu iblis yang tadinya sedang melawan Kokushibo yang ditakdirkan akan mati, nanti akan selamat saat Tanjiro ikut campur pertarungannya. Karena di pertarungan ini bisa saja Tanjiro akan mendapatkan kemampuan teknik pernafasan mataharinya secara penuh dari penglihatan masa lalu keluarganya atau pemilik pernafasan matahari Yorichi. Dan jika begini, ini akan membuat pertarungannya semakin menarik karena Tanjiro akan membuat Kokushibo mengingat akan adiknya Yorichi karena kemiripan penampilan serta tekniknya, sehingga Kokushibo akan semakin marah dan ingin mengalahkan Tanjiro. Nah, dari pertarungan ini, karena pertarungan yang terjadi pastinya akan menjadi intens, sudah pasti kemungkinan besar terjadi Tanjiro akan lebih cepat memahami teknik pernafasan matahari lebih awal. Sehingga karena pertarungan ini dilakukan secara tim, maka kesempatan tim pemburu iblis dan Tanjiro dalam mengalahkan Kokushibo akan semakin besar. Sehingga ini akan menyebabkan berkurangnya korban berjatuhan dalam pertarungannya melawan Kokushibo, seperti di cerita aslinya, yaitu Genya ataupun Muichiro yang terbunuh. Tapi hal ini pastinya akan berdampak besar dalam keadaan Tanjiro, sehingga dia akan kekurangan banyak kekuatannya sebelum melawan Muzan. Dan pertarungan ini pastinya akan menyebabkan kembalinya banyak jatuh korban yang tak terhindarkan dalam mengalahkan Muzan dan menahannya selagi menunggu Tanjiro pulih. Tapi jika hanya Tanjiro melawan Kokushibo seorang diri, maka itu akan sangat sulit untuknya. Terlebih lagi serangan Kokushibo adalah serangan area luas yang cukup merepotkan, dan itu akan membuat Tanjiro kewalahan. Apalagi jika Tanjiro melawan Akaza bersama Gyu saja sudah sangat parah keadaannya, gimana jika Tanjiro sendiri melawan Kokushibo? Maka jika itu terjadi, sebelum Tanjiro memahami sepenuhnya teknik pernafasan matahari, hanya akan ada kekalahan bagi Tanjiro jika melawan Kokushibo sendirian. Tapi selain daripada itu semua, penting untuk dicatat bagi kalian semua bahwa hasil dari pertarungan tersebut akan bergantung pada berbagai faktor, seperti pertumbuhan dari kekuatan Tanjiro,
kemampuan Kokushibo, dan keadaan di sekitar pertarungan. Karena Kimetsu no Yaiba dikenal dengan liku-liku jalan cerita yang tidak dapat diprediksi, sehingga hasil akhir dari pertarungan hipotesis ini pada akhirnya tergantung pada keputusan dari pencipta cerita Kimetsu no Yaiba sendiri. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Tamayo menjadi Hashira dan teknik pernafasan apa yang akan dia gunakan? Jika Tamayo menjadi Hashira dalam Kimetsu no Yaiba, hal itu akan membawa beberapa perubahan yang besar yang menarik dalam ceritanya. Namun, perlu diketahui bahwa Tamayo ini adalah iblis, dan dia pastinya tidak akan bisa memiliki kemampuan yang sama dengan manusia anggota korps pembasmi iblis. Pada dasarnya, Hashira dikenal sebagai pendekar manusia dengan kemampuan ilmu berpedang yang luar biasa dan penggunaan teknik pernafasan tertentu, masing-masing terkait dengan elemen tertentu yang dipelajari oleh pertapa ahli teknik pernafasan yang dulunya adalah Hashira, atau ada yang mungkin menciptakan tekniknya sendirian. Nah, teknik pernafasan ini pada dasarnya meningkatkan kemampuan fisik mereka sebagai manusia yang memiliki standar kemampuan biasa saja dan memungkinkan mereka untuk melepaskan serangan yang kuat untuk melawan iblis. Nah, karena Tamayo adalah iblis pada dasarnya dan bukan manusia, sebenarnya dia tidak akan bisa menggunakan teknik pernafasan yang sama dengan Hashira. Iblis dalam serial ini memiliki kemampuan dan kekuatan unik mereka sendiri, tetapi mereka tidak memiliki teknik pernafasan yang sama yang digunakan oleh para pemburu iblis. Terlebih lagi karena dia iblis, tidak akan mungkin para anggota korps pemburu iblis menyetujui dia untuk menjadi seorang Hashira, karena itu sangat bertentangan dengan tujuan diciptakannya anggota tersebut. Tapi karena Tamayo ini ada di sisi yang baik dan berperan sebagai dokter dan peneliti yang terampil, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang iblis dan biologi mereka, dan juga tentang hal-hal yang berbau apoteker atau pengobatan, jika dia diperbolehkan menjadi seorang Hashira sebagai iblis karena kebaikannya, dia mungkin akan membawa keahlian ilmiah dan pemikiran strategisnya kepada kemampuan khususnya dalam gelar Hashiranya. Dan dia mungkin menggunakan pengetahuannya untuk menyusun strategi baru, mengembangkan penangkal atau obat-obatan kepada iblis, atau menemukan kelemahan khusus untuk iblis tertentu. Nah, jika dikaitkan dengan obat-obatan yang untuk mengalahkan iblis, maka gelar Hashira yang masuk akal diberikan kepadanya adalah Hashira Serangga, karena keahliannya dalam mengalahkan iblis pastinya menggunakan obat-obatan atau racun tidak jauh berbeda dengan kemampuan milik Shinobu. Dan pastinya Tamayo tetap akan menggunakan pedang atau katana Nichirin. Tapi, jika Tamayo akan ditetapkan sebagai Hashira di dalam anggota korps pemburu iblis, pastinya akan tetap ada pertentangan dari dalam anggota korps atau anggota Hashira lainnya yang menolak adanya iblis yang menjadi Hashira, seperti Tamayo ini. Tapi di sisi lain, adanya Tamayo yang menjadi Hashira itu berarti perannya dalam membantu Nezuko dalam meneliti darahnya untuk menyembuhkan Nezuko, maka akan terhambat akibat tugas yang dikhususkan bagi para Hashira, yaitu berpatroli di suatu daerah. Namun jika Hashira Tamayo diberikan hak khusus, maka tugas Tamayo sebagai Hashira tidak akan membantu di garis depan dalam mengalahkan iblis, tetapi membantu di garis belakang dalam bidang apoteker dan membantu para korban lainnya dari korps pemburu iblis. Dan jika itu terjadi, maka Tamayo akan lebih mudah untuk menganalisis dan mencari obat untuk Nezuko agar membuatnya cepat kembali menjadi manusia. Tapi di sisi lain, walaupun Tamayo menjadi Hashira, tetap saja tujuan akhirnya adalah mengalahkan Muzan secara langsung dengan tangannya atas apa yang dilakukan Muzan kepada dirinya dan keluarganya. Sehingga walaupun Tamayo menjadi Hashira, maka perannya akan tetap berakhir saat pertarungannya melawan Muzan. Pertanyaan ketiga, apakah Enmu laki-laki atau perempuan? Enmu, yang juga dikenal sebagai iblis bulan bawah, adalah salah satu dari 12 Kizuki, anggota dengan pangkat tertinggi dalam organisasi iblis bulan bawah yang dipimpin oleh Muzan Kibutsuji. Meskipun demikian, Enmu pada kenyataannya adalah seorang laki-laki yang memiliki kecenderungan sifat sadis. Dan dia adalah salah satu dari sedikit iblis dari iblis Kimetsu no Yaiba yang tampaknya benar-benar sangat suka kekerasan, karena dia sangat senang melihat penderitaan manusia. Pengabdiannya yang tulus kepada Muzan juga menyelamatkan Enmu saat dihadapkan pada kematian oleh Muzan. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi adapun dari semua atau sebagian jawaban ini, itu adalah analisa serta pendapat dari kami semata, bukan fakta yang ada sebenarnya.
Oke guys, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.